Oke. Tema 9 iklan media cetak ya. Tema 1. Di subtema 1 ini kita belajar media cetak dulu, iklan media cetak. Nanti subtema 2 kita belajar iklan di media elektronik. Nah, iklan itu agak lama ya. Nah, iklan itu apa sih? Nah, iklan itu pesan atau informasi tentang suatu hal ya. Jadi tuh kalau di iklan tuh bisa berupa barang, bisa jasa, atau bahkan bisa layanan masyarakat ya, yang dibuat untuk menarik perhatian masyarakat agar tertarik pada hal yang ditawarkan. Jadi fungsinya iklan itu untuk menawarkan sesuatu, tapi ada juga iklan yang isinya mengajak atau menghimbau, seperti misalnya ayo gunakan masker ya. Itu kan dia nggak jualan masker ya, dia nggak jualan masker, tapi dia menghimbau ya, justru malah mewajibkan sekarang kita untuk menggunakan masker jika bepergian keluar rumah ya. Itu tujuannya. Kemudian iklan digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan disampaikan melalui media cetak maupun elektronik ya. Kalau di elektronik itu bisa dilihat, bisa disimak gitu ya. Kalau di media cetak cuma kita bisa lihat dan baca. Nah, sekarang iklan media cetak. Iklan media cetak itu bisa kita temui di majalah, koran ya, sedangkan elektronik itu di TV, radio, film mungkin ya. Kalau kita dulu kan masih boleh ya nonton di bioskop, sekarang belum boleh. Kalau nonton film kan sebelum filmnya mulai pasti ada iklan ya, iklan bioskopnya lah, terus iklan misalnya yang dia jual tuh popcorn, minuman-minuman gitu kan. Nah terus ada juga sekarang iklan di internet. Jadi kalau kamu misal buka website ya, atau buka aplikasi apa, tiba-tiba suka munculnya nanti iklan Shopee lah, iklannya Tokopedia gitu kan. Tapi nanti iklannya bisa kamu tutup kalau kamu nggak mau lihat. Nah ini contoh iklan di media cetak. Mau jual mobil, cek dulu kondisi mobil, kemudian cek harga pasaran. Ini biasanya ada di koran ya. Kemudian tentukan cara jual, bisa datangi dealer mobil atau beriklan di media cetak. Kirimkan saja materi iklan Anda ke kami. Nah, kalau ini ya dia bukan jualan mobil ya. Kalau ini dia menjual jasa. Apa yang dia jual? Dari iklan ini. Jasa. Iya, jasanya apa? Jasa apa dia? Jasa mobil. Dealer. Ayo, ada yang tahu? Nih, Dealer di kata kunci di sini nih. Kirimkan saja materi iklan Anda ke kami. Kalau kirim jasa iklan. Nah, iya jasa iklan ya. Justru dia menjual jasa untuk mengiklankan mobil kamu yang mau kamu jual gitu. Ini dia jualnya jasa. Jadi kalau misal kamu punya mobil nih, mobil kamu mau kamu jual ya, kamu bingung tapi masa kamu tulis gitu kan di jendela mobilnya dijual, kan yang lihat paling orang-orang sekitar rumah kamu aja, atau pas kamu misalnya bawa mobil, orang bisa lihat nih mobilnya dijual. Tapi kalau kamu pasang iklan di sini nih di admin@pusatpemusangan ini ya, pemusanganiklan.com ya, iklan kamu nanti sama dia dibuatkan di koran. Misalnya kamu maunya mengiklankan mobil kamu di koran Kompas, nah maka nanti si admin@pusatpemusanganiklan.com ini ya, nanti dia kan katanya kirimkan saja materi iklan. Misal materinya ini nih, kondisi mobil ya, harga pasaran yang mau kamu jual, harga mobilnya, kemudian tentukan cara jual, kamu mau jualnya dari ke dealer mobil atau di media cetak gitu kan.
Nah, kalau misalnya media cetak nanti si admin pusat ini minta kamu untuk biasanya kirimin deh foto mobilnya. Jadi kan kelihatan tuh kondisi mobilnya gimana, masih bagus kah atau ada yang penyok. Kemudian kamu pasang nih harganya. Misal saya mau jual harganya 100 juta. Ya. Nah, terus dia tanya lagi, kamu mau jualnya langsung ke dealer mobil atau iklan di media cetak? Terus kalau misalnya iklan di media cetak, kamu mau kita bikinin brosur atau selebaran atau nanti diiklankan di koran gitu kan? Kalau misalnya di dealer mobil kan paling kamu iklannya berarti brosur, nanti di brosur dealer mobil ada mobil kamu gitu kan? Kalau di media cetak berarti semua orang bisa lihat nih, yang nggak mau beli mobil juga bisa lihat mobil kamu dijual gitu ya. Jangan terkecoh ya karena ada gambar mobil. Dia ini bukan nawarin mobil, enggak, dia nawarin jasa iklan. Nah, kemudian ada unsur-unsur iklan. Nah, unsur-unsur iklan di media cetak ya. Yang pertama ada nama produk atau jasa yang ditawarkan. Misal kamu mau jualan apa? Jualan bakso, jualan mie, atau jualan kolak buat buka puasa ya. Dikasih namanya. Misal kolak Pak Ariel atau kolak segar atau kolak manis gitu kan. Kemudian misal kamu jualan jasa, apa jasa yang kamu tawarkan? Misalnya mau pintar bahasa Inggris, ayo belajar bersama Akhtar gitu kan. Jadi kamu menjual jasa untuk melatih orang bisa bahasa Inggris gitu ya, atau les bahasa Inggris privat. Tuh harus ada namanya. Kemudian menyertakan gambar. Kalau kamu jualan kolak ya kamu foto kolaknya. Jadi nanti orang bisa tertarik gitu kan. Seger nih lihat fotonya, kayaknya enak ya. Nah, dilihat gambarnya. Atau misalnya tadi jasa les privat gitu kan, difotolah saat kamu mengajar ya, ruangannya seperti apakah pakai AC gitu kan, ruangannya bersih kelihatan, jadi orang tertarik, saya mau ikut les privat gitu. Atau bisa juga kamu foto setelah les privat sama kamu, misal langsung dapat piagam atau piala. Nah, boleh tuh di foto hasil pialanya gitu kan. Nanti dikasih tahu mau jago bahasa Inggris dan mendapatkan piala gitu kan. Ayo gabung bersama les privat kami gitu. Kemudian kalimatnya yang tadi tuh slogan ya, kayak Hailo, tumbuh tinggi ke atas bukan ke samping, atau yang pencuci piring tuh bersih bersinar, orang langsung sunlight kalau bersih bersinar. Terus misal aku dan kau suka, langsung tuh susu dan kau ya. Kalimatnya itu harus yang unik dan menarik ya, supaya orang tuh langsung ingat, kalau bersih bersinar tuh sunlight buat cuci piring. Kalau aku dan kau itu udah pasti dan kau. Nah ya, kemudian menyertakan harga produk atau jasa yang ditawarkan. Misal kalau harga produknya harga normalnya misal 50.000, terus kamu promosi harga promo 50.000-nya dicoret diganti jadi 30.000 gitu kan. Jadi orang tertarik. Kemudian menuliskan ini yang penting, kontak dan alamat pengiklan ya, atau harus kemana sih supaya kita tuh kalau tertarik sama produk ini atau tertarik sama jasa ini tuh bisa beli gitu kan. Biasa kalau di TV itu ada yang lewat-lewat gitu kan di bawah kecil, misalnya dapatkan di Indomaret, Alfamart, Carrefour gitu kan, atau apotik terdekat gitu kan, misalnya obat tuh. Atau bisa juga biasanya yang kalau ada ya iklan-iklan yang di TV tuh yang iklan alat-alat kesehatan atau alat olahraga, segera hubungi, ada nomor teleponnya,
sebelum hari Senin gitu kan, Senin harga naik. Nah, tuh, atau misal kalau di media cetak tuh di bagian bawah ya, karena ini kan menuliskan kontak tuh selalu terakhir. Kenapa terakhir? Supaya orang setelah habis baca, oh nama produknya ini, lihat gambarnya, lihat slogannya, lihat harganya, oh ada deh kontaknya, langsung hubungi. Itu kenapa dia biasa ada di bawah. Jadi kan orang baca dari atas ke bawah ya, lihatnya dari atas sampai bawah. Dilihat langsung, begitu terakhir, oh nomor kontak, langsung dia telepon atau dia WhatsApp pesan barangnya gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya iklan layanan masyarakat. Jangan mudik. Nah, ada gambar nih Pak Polisi. Ya, pilih mana? Tinggal di rumah sakit atau tinggal kenangan. Nah, tentukan pilihanmu selagi kamu bisa memilih. Tuh ya, jadi ini disuruh di rumah aja supaya nggak kena COVID ya. Jadi jangan mudik. Nah, iklan layanan masyarakat ya dibuat untuk menyampaikan imbauan atau ajakan kepada masyarakat. Iklan yang berisi ajakan atau imbauan ini namanya iklan layanan masyarakat. Ya, biasanya dibuat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat dengan tujuan untuk menggugah kesadaran nih, supaya orang-orang sadar ya tentang suatu hal ya, kalau COVID itu masih tinggi kasusnya, masih mudah tersebar gitu kan. Terus agar menarik perhatian masyarakat, iklan biasanya menggunakan unsur gambar ataupun kalimat yang menarik ya. Kalimatnya menarik ya, disuruh pilih nih antara 3. Tinggal di rumah sakit, atau tinggal kenangan ya. Kemudian kalimat yang digunakan itu singkat, padat, jelas, dan menarik ya. Kalimat menjadi salah satu ciri bahasa iklan, terutama di iklan media cetak ya. Jadi kalimatnya nggak boleh panjang-panjang kalau iklan di media cetak. Kenapa? Karena orang jadi malas baca kalau panjang ya. Jadi bukan iklan, jadi cerita kalau panjang. Kalau di TV durasinya biasanya beberapa menit ya, setengah menit misalnya ya, atau 1 menit lah juga ada iklan. Kenapa? Karena orang tertarik gitu kan, ada gambar, ada suara. Tuh, kalau di TV, di radio agak panjang nggak masalah. Justru malah iklannya biasa diulang-ulang ya kalau di TV sampai 3 kali, supaya apa? Supaya orang inget gitu. Nah, tadi ada yang namanya slogan ya. Slogan iklan itu unik ya, tujuannya untuk membuat masyarakat tertarik. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek ya, jadi dia bentuknya kata atau kalimat pendek yang menarik dan mencolok ya, dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu ya. Kemudian beberapa pembuat iklan juga memilih menyertakan bahasa asing agar iklan mereka lebih menarik minat dan perhatian masyarakat. Coba slogan iklan apa sih pakai bahasa Inggris ya? Bersih-bersih Sunlight kan memang produknya pakai bahasa asing ya, nama produknya. Mentos Bu, mentos. Mentos apa lainnya? Ya, es krim Elish. Es krim Elish. Iya, spaghetti juga ya. La Fonte. Oh iya benar ya, iya spaghetti. La Fonte, al dente. Al dente kan bahasa Italia kalau lihat dari asalnya si spaghetti. Spanyol. Al dente, ya Spanyol atau apalah. Pokoknya bukan bahasa Inggris itu al dente. Pokoknya bikinnya sampai al dente gitu kan, spaghetti. Ya. Itu tadi slogan. Kemudian ada ciri-ciri bahasa iklan ya. Cirinya yaitu kalimatnya singkat, padat, jelas, menggunakan bahasa yang dapat memikat hati pembaca. Kata-katanya harus bermakna positif, kemudian menggunakan bahasa yang bersifat objektif, jujur, dan menarik
Jadi nggak boleh tuh ya kalimat iklan misalnya memang barangnya bagus gitu ya, terus kamu malah menjelekkan produk lain, itu nggak boleh ya. Menonjolkan atau menuliskan keunggulan produk itu sangat disarankan ya, tapi tidak boleh menjatuhkan produk-produk lain ya yang sejenis, kayak misalnya Sunlight kan ada Mama Lemon, terus ada pokoknya jenis-jenis pencuci piring lainnya lah. Nah, dia tidak boleh menjatuhkan produk lain ya, walaupun dia tahu barangnya bagus ya, tapi harus objektif. Jadi dia hanya menonjolkan keunggulan produknya gitu. Kemudian ya nanti kalau tiba-tiba mati berarti udah selesai ya, nanti bisa dibaca lagi lebih lanjut. Ada jenis-jenis iklan berdasarkan fungsi yang tadi ya, ada iklan pemberitahuan, undangan, iklan layanan masyarakat, iklan permintaan, dan iklan penawaran ya. Kalau iklan pemberitahuan ini biasanya ada di koran-koran, iklan layanan masyarakat juga. Iklan permintaan ini contohnya lowongan kerja ya, misal dibutuhkan kasir Indomaret gitu, permintaan ya. Kalau penawaran misalnya nih dia menawarkan bimbingan belajar tuh produknya. Kemudian jenis iklan berdasarkan bentuk. Kalau di media cetak ya ada dua bentuknya, ada iklan baris, ada iklan kolom ya. Cirinya kalau iklan baris tuh cuma disajikan beberapa baris aja, jadi paling banyak 5 baris, kadang 3 ya. Jadi kalau di koran tuh ada biasanya pakai iklan baris itu iklan mobil dijual gitu ya, yang kalau pakai iklan kolom tuh iklan lowongan kerja ya, ada di koran Kompas biasanya ini banyak. Ini ya bedanya, kalau iklan baris beberapa baris, kalau iklan kolom memanfaatkan beberapa bagian kolom surat kabar ya, jadi dia bentuknya kolom-kolom gitu. Dan kalau iklan kolom tuh lebih rinci dibandingkan dengan iklan baris, jadi informasinya lebih banyak ya daripada di iklan baris. Nah, yang sudah pasti di kedua iklan ini sudah pasti ada kontak ya, karena jadi bisa kalau kamu mau tahu lebih lanjut ya hubungi kontaknya ya, nomornya, dia pasti ada nomor kontaknya. Kemudian syarat-syarat iklan berdasarkan isi. Syarat iklan itu ada dua, ada berdasarkan isi sama berdasarkan bahasa. Ya, kalau berdasarkan isi, penyampaiannya sama tadi, objektif dan jujur, singkat, jelas dan mudah dipahami, tidak menyinggung pihak lain. Nah, yang ini nih ya, dia hanya boleh menonjolkan keunggulan produknya tanpa menjatuhkan kompetitor atau produk pesaingnya ya. Kemudian menarik perhatian masyarakat. Kemudian ada syarat iklan berdasarkan bahasa, sama menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis dan sopan. Kalimat yang digunakan harus memikat masyarakat. Kemudian bahasanya disusun untuk menonjolkan informasi penting seperti keunggulan produk ya atau promosi. Misal dia lagi harga promo, itu harus dicantumkan dan hanya menonjolkan informasi penting atau keunggulan produknya. Kemudian teks iklan harus menuju sasaran yang tepat. Misalnya kalau kamu iklanin buku pelajaran, maka sasarannya adalah anak sekolah atau ibu bapak yang punya anak sekolah ya. Kalau kamu iklanin obat demam untuk anak-anak gitu ya, untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun ya berarti yang seumuran kamu. Ke bayi jangan, nanti bayinya malah jadi sakit bukan sembuh ya kalau kamu pakaiin obat untuk kamu. Terus misal kamu iklanin obat anak umur 6 sampai 10 tahun atau sampai 12 tahun ke bapak ibu, ya nggak cocok ya obatnya, nggak sembuh-sembuh nanti dia kalau minum obat anak-anak. Jadi harus sesuai sasaran ya untuk siapa iklannya. Kemudian ciri-ciri iklan yang baik, nah ini mempunyai sasaran jelas, mempunyai daya tarik dari produk atau jasa yang ditawarkan,
Fokus pada produk dan jasa yang diiklankan, disajikan menarik dengan gambar dan kalimat ajakan ya. Harus ada gambar supaya orang tertarik. Nah, hal penting yang perlu diperhatikan sebelum membuat iklan yaitu kita harus melakukan pengamatan ya, survei lapangan terkait produk yang akan diiklankan. Yang tadi, sasarannya tepat nggak kalau ke anak-anak atau ke orang dewasa gitu kan. Kemudian dilihat ya di lapangan, produk apa sih yang sejenis gitu kan. Misal kamu mau jualan apa? Susu kan banyak, ada Indomilk, ada Ultra, ada Hilo gitu kan. Nah, sebelum kamu bikin kalimat iklan, kira-kira apa nih supaya kalimatnya mudah diingat tadi dan gak sama merek-merek lain gitu. Kemudian pola hidupnya masyarakat gimana? Produk yang kamu jual ini sesuai kebutuhan masyarakat gak sih? Dibutuhkan atau tidak gitu kan? Selanjutnya kita harus memikirkan cara agar iklan yang kita buat itu bisa diterima sama masyarakat ya tadi harus mengandung unsur-unsur yang positif, objektif gitu ya. Nggak boleh misalnya sesuai saya aja lah, jadi misalnya iklannya malah jadi ada permasalahan. Kan biasa kalau iklan suka ada lagu-lagunya ya kalau iklan di TV gitu kan. Nah, lagu itu gimana caranya supaya bisa dapat izin atau dapat, kan sekarang kalau di peraturan pemerintah ya, kalau kamu jalan misalnya dimakan di restoran nih, buka puasa di restoran, terus restorannya muterin lagu, misalnya lagu siapa? Lagunya Raisa gitu kan. Nah, nanti dia harus bayar royalti gitu kan ke si pencipta lagu. Nah, begitu juga kalau kamu nanti mau bikin iklan tapi pakai musik lagu yang sudah ada, maka kamu harus tahu nih perizinannya, harus bayar royalti kan berarti gitu. Namanya jingle ya, jingle Indomie itu kan. Biasa banyak tuh yang Indomie seleraku. Nah, itu juga harus kita lihat gitu kan, sesuai nggak caranya, seperti itu. Sudah habis.